Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sahabat BCI dimanapun berada. Syukur Alhamdulillah saya bisa hadir lagi di dalam kesempatan ini. Dan semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, langkah dan napas kita semoga dijadikan sebagai ibadah kepada Allah, sehingga kita termasuk umat-umat yang Allah ridhoi setiap aktivitas, dan akhirnya kita termasuk kelak yang Allah rindukan untuk memasuki surga Firdaus bersama Rasulullah tentunya. Dan hari ini saya hadir untuk sedikit mengulas terkait dengan proses open bidding atau lelang terbuka jabatan tertinggi pertama Sekda Kabupaten Bogor sehubungan dengan Bapak Burhanuddin akan memasuki masa usia pensiun di tanggal 1 Mei tahun 2024. Tentu sebagai rekan atau sejawat saya memberikan apresiasi luar biasa karena jenjang pengalaman masa bakti beliau sejak tahun 85 diangkat sebagai PNS, ditempatkan di Provinsi Jawa Barat dengan berbagai jabatan, lalu dipindahkan ke pemerintah Kabupaten Bogor, dan pertama kali kalau tidak salah beliau ditempatkan di kota Depok. Dan saya waktu itu juga beda setahun dengan beliau. Saya ditugaskan di Jakarta di Badan Kerjasama Jabodetabek, dan kemudian tahun 94 itu mutasi ke Kabupaten Bogor, dan pertama kali saya ditempatkan sebagai staf di bagian perlengkapan, sedangkan pemenuhan kalau tidak salah ditempatkan di pemerintah kota Depok. Dan saya bertemu pertama kali dengan beliau itu di pintu masuk ruang subag distribusi, di mana saya pertama kali ditempatkan itu. Dan mudah-mudahan beliau dalam keadaan sehat walafiat setelah purna bakti nanti dapat melanjutkan perjalanan sisa hidupnya dengan lebih baik, tentunya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saja dia ada penugasan lain, kita tunggu bersama-sama. Nah, terkait dengan masalah Sekda, menurut saya ada berbagai pendapat bahwa kenapa Sekda harus diproses saat ini, di mana masa jabatan Bupati sebagai PJ di Kabupaten Bogor hanya menyisakan 8 bulan. Dan dikhawatirkan ketika nanti ada Bupati hasil pilkada, kekhawatiran tidak seirama dengan Bupati terpilih. Tapi adalah pendapat yang tentu harus kita hargai, karena memang tidak boleh kita menafikan setiap pendapat yang disampaikan oleh setiap orang. Tetapi dari sisi yang lain, saya selaku mantan ASN gitu kan, karena ASN itu sudah jelas koridornya, aturannya, bahwa kita taat dan patuh kepada simbol kepala daerah, siapapun itu akan memberikan seluruh kemampuan kita sebagai pejabat atau staf, karena memang kita diatur dalam undang-undang terkait dengan ASN. Dan saya pikir apa yang dilakukan hari ini justru menurut saya adalah menyiapkan seorang Sekda agar pada saat nanti terpilih sebagai Bupati Bogor yang akan datang, Sekda sudah menyiapkan segala sesuatu yang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Bupati ketika dilantik untuk masa jabatan 5 tahun ke depan. Ada peran yang sangat berat, dan itu perlu kita Sekda lakukan. Ketika dia terpilih, tentu dia harus mentuntaskan terkait dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah untuk masa 20 tahun. Dan informasinya, Hani sudah dikonsultasikan dengan para stakeholder, dan mudah-mudahan itu mendapatkan respon yang positif. Kemudian Sekda juga nanti harus menyiapkan RPJMD teknokratik gitu kan. Karena sebelum ada proses pilkada, dokumen itu harus disampaikan ke KPU sebagai bahan untuk didistribusikan kepada calon untuk bisa ditelaah sebagai bahan untuk menyusun visi misi kepala daerah ke depan agar sinkron dengan perencanaan yang sedang dipersiapkan oleh pemerintah daerah. Nah, kemudian
Dari sisi tugas dan fungsi, Sekda itu selain dia mengkoordinasikan internal, karena dalam tupoksinya yang bersangkutan adalah menugaskan membantu Bupati dalam terkait masalah perencanaan dan evaluasi terhadap perencanaan kebijakan. Sehingga Sekda itu sangat luar biasa perannya, karena tadi ya, satu sisi dia harus bisa menjadi komando untuk internal Sekda, tapi dia juga harus menjadi komando seluruh SKPD. Sehingga apa yang saya bayangkan adalah lingkup Sekda selain seorang sosok Sekda yang mampu menjembatani berbagai persoalan dinamika penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bogor, juga memang mempunyai atau memiliki tugas harus membangkitkan seluruh sumber daya di Sekda agar dia mampu bersama-sama seiring sebangun menyiapkan rancang bangun kebijakan yang akan dijadikan sebagai bahan untuk pemerintah daerah dalam beraktivitas. Nah, saya namakan kebijakannya adalah, daya pikir saya adalah yang namanya dari itu laboratorium kebijakan daerah. Kenapa saya menamakan laboratorium? Kita tahu bahwa kalau kita menyaksikan setiap produk yang akan dipasarkan ataupun yang akan dihasilkan, agar dia mampu beradaptasi, diterima oleh masyarakat dan tidak merugikan masyarakat, maka harus diuji dalam sebuah laboratorium. Nah, sama dengan kebijakan juga, bahwa kita harus diuji apakah rancangan kebijakan yang akan dikeluarkan itu sesuai dengan kebutuhan stakeholder, sesuai dengan aturan atau tidak. Sehingga apa yang akan dikeluarkan betul-betul menjadi sebuah kebijakan yang tidak punya dampak negatif kepada siapapun yang akan menggunakan kebijakan itu. Maka untuk itu, Sekda tidak hanya paham terkait dengan masalah medal puncak. Yang selalu saya bayangkan di era pemimpin model sekarang, seorang pimpinan atau seorang Sekda harus paham anatomi terkait organisasi bersama seisinya. Jadi kalau kita bicara tentang urusan wajib pilihan, ada 38 urusan wajib pilihan. Setidak-tidaknya Sekda melalui bagian yang ada harus menyiapkan dokumen kebijakan, tugas fungsi, apapun masalah yang dirasakan, sedang dikerjakan, atau sedang dicari jalan solusinya untuk menjadi sebuah kebijakan harus dimiliki oleh Sekda. Sehingga Sekda berbagai level, dari Sekda, asisten, ke bagian di level di bawahnya, harus bersama-sama memiliki jiwa sebagai orang pengkaji yang di dalamnya yang disebut oleh saya tadi adalah sebagai laboratorium kebijakan daerah. Sebab tanpa itu saya khawatir apa yang dihasilkan oleh SKPD, dihasilkan oleh Subag, tanpa kita memahami seorang Sekda, apa yang akan kita keluarkan, yang akan kita berikan input kepada Bupati, akan tidak sesuai dengan aturan, tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang lainnya, terkait masalah tugas yang lain. Di setiap level pemerintahan daerah, dimanapun berada, kita tahu ada aturan yang terkait masalah bagaimana kita berproses untuk melakukan perencanaan pembangunan. Itu diatur dalam Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah. Saya menamakan ada bab perencanaan pembangunan, ada bab keuangan daerah. Nah, terkait dengan kebijakan yang tadi, apa yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah dalam tanda kutip oleh Bupati terpilih nanti bersama perangkat daerah, tentu semuanya harus dibingkai, dituangkan di dalam RPJMD. Sehingga kita harus tahu data semua masalah yang ada di Kabupaten Bogor. Berarti Sekda harus paham tentang itu. Di mana itu ada, berarti kita harus beradaptasi dengan para SKPD, dengan data-data yang di SKPD. Apakah berat? Saya pikir kalau dijalankan secara bertahap, kita ingin menggauli itu, insya Allah data-data itu akan bisa kita pahami, kita dalami, sehingga pada saat nanti Bapeda sebagai SKPD yang bertugas untuk menyusun RPJMD, bahwa apa yang akan disajikan berdasarkan metadata masalah
yang terjadi di Kabupaten Bogor, sehingga nanti rumusannya akan betul-betul bisa melahirkan sebuah kebijakan yang akan bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Apakah ada masalah dari sisi perencanaan pembangunan? Menurut saya masih ada masalah di situ. Kalau kita melihat dari beberapa episode atau beberapa kali ya terkait masalah RPJMD, saya menemukan data kerangka pendanaan di RPJMD itu lebih kecil daripada RKPD, lalu juga tidak sesuai dengan KUAPPS sebagai bahan baca untuk APBD. Artinya apa? Saya merasa bahwa apa yang disajikan di dalam RPJMD belum tepat. Ada data yang tersisa, sehingga saya khawatir SKPD hanya sekedar untuk memenuhi proses saja tanpa memperhatikan substansi. Saya tahu di RPD, Rencana Pembangunan Daerah, kerangka pendapatan kita dan pembiayaan kita di 748 miliar kalau tidak salah. Lalu di RKPD menjadi naik, lalu di APBD jadi 11 triliun. Berarti ada selisih hampir 3 triliun. Kalau bicara tentang itu, kita tidak hanya bicara sebatas angka, tapi kita bicara pengaruh terhadap angka itu sejauh mana berubah terhadap kinerja pembangunan yang akan dikerjakan oleh Kabupaten Bogor. Nah, dengan angka 7,45 triliun, lalu naik ke 11 triliun, pasti ada sebuah program kegiatan yang tidak sesuai antara tadi perencanaan RPJMD dengan apa yang tuan APBD. Artinya apa? Akhirnya muncullah bahwa RPJMD yang sudah dibingkai oleh peraturan daerah secara tidak langsung sudah dilanggar oleh kita. Karena apa? Karena sesuai dengan Permendagri itu kan 86/2017 juga, kalau kita akan merubah substansi yang terkait RPJMD, ada wadahnya perubahan Perda RPJMD. Tugas itu pun tugas yang berat oleh Sekda agar bisa memampukan semua SKPD, Bapeda untuk bisa merumuskan terkait dengan konsistensi data sebagai bahan perencanaan RPJMD, RKPD, Rensa, lalu KUAPPS dan APBD, sehingga satu sama lain akan saling mengait satu kesatuan perencanaan pembangunan dan tidak saling bertabrakan satu sama lain. Apa maknanya itu? Saya khawatir kalau kita selama ini tidak konsisten, justru ada pihak-pihak lain di luar pemerintah daerah memaksakan program kegiatan justru di luar dari skema perencanaan pembangunan. Itu. Yang kedua, Sekda sebagai koordinator penyusunan TAPD. Nah, TAPD itu tugasnya secara garis besar kita tahu membantu bupati di dalam rangka menyusun RAPBD, APBD. Nah, yang selama ini saya saksikan ketika terjadi pembahasan di DPRD sudah agak sedikit keluar atau mungkin sudah keluar dari pakem aturan. Kita tahu bahwa DPRD petugas salah satunya adalah membahas dan menyetujui RAPBD, APBD, KUAPPS menyepakati. Di dalam pasal 15 tidak ada usulan yang menjadi tugas DPRD, tetapi yang adalah menyampaikan pokok-pokok pikiran yang menurut saya tidak sebangun dengan apa yang dinamakan program kegiatan. Tetapi hari ini faktanya adalah seolah-olah atau merasa pihak DPRD punya tugas, punya kewenangan untuk bisa merubah, bisa mengusulkan, bisa menghapus yang lain, lalu dia mengusulkan yang baru. Nah, itu pun akan merusak tatanan perencanaan pembangunan baik yang dibangun di dalam konteks RPJMD, RKPD maupun RAPBD. Nah, apa solusinya? Tadi, kuatkan data sebagai basis perencanaan. Pada saat penyusunan RPJMD, kita tuangkan sebesar mungkin dalam tanda kutip nih. Data itu dituang ke program kegiatan, lalu ditawarkan kepada DPRD pada saat pembahasan Perda RPJMD. Jadi, saat kita membahas
JMD, jangan hanya kulitnya, sampai kepada rincian kegiatan gitu kan. Karena memang di dalam RPJMD kan tidak sampai kepada kegiatan. Perintahnya adalah indikasi program dan pagu indikatif. Tetapi kan di situ juga ditugaskan bahwa secara bersamaan SKPD menyusun Daprensa. Rensa ada program kegiatan, ada dana di situ. Maka sebaiknya RPJMD dengan Rensa disusun bersamaan dan itu dibahas bersama dengan DPRD agar selama 5 tahun sudah kita bisa bayangkan, sudah kita bahas, ini loh program kegiatan yang akan dilakukan 5 tahun ke depan. Lalu kita tawarkan, mungkin saja di dalam rancang bangun yang kita siapkan ada program kegiatan yang belum masuk, usulan-usulan hasil reses DPRD, masukkanlah di dokumen perencanaan RPJMD. Apakah akan nantinya eksekutor 1, dan 2, 3, 4. Sehingga nanti ketika RPJMD tinggal kita menurunkan RKBD 1 tahun, 2 tahun, 3, 4 tahun itu menjadi betul-betul turunan ya, atau penjabaran lebih lanjut dari RPJMD. Tidak ada kegiatan baru. Gitu kan? Tidak ada kegiatan baru. Nah, ketika Dewan menanyakan, ini perda loh. Kalau perda kan harus kita jaga bersama, karena produk bersama, produk pemerintahan daerah. Maka ketika kita tawarkan, kalaupun ada usulan baru, memungkinkan kita buka di Permendagri 77, gitu kan, tahun 2020, sepanjang yang bersangkutan kegiatan yang diusulkan itu terkait dengan urusan pelayanan dasar, maka itu boleh menyimpang dari perencanaan apapun. Misalkan, pada bulan Agustus terjadi longsor, ada sekolah ambruk, harus dibangun kembali, itu boleh dianggarkan. Berarti setelah KUA PPAS, pada saat kita akan menyusun RAPBD yang akan disampaikan di awal September setiap tahun, maka itu boleh dimasukkan. Itu amanatnya. Demikian pula ketika kejadian Oktober, ketika kejadian November, ketika kejadian Desember, terjadi persoalan yang terkait dengan persoalan adanya kebutuhan untuk membangun yang terkait dengan pelayanan dasar, maka itu boleh dianggarkan. Itu ruangnya ada di Permendagri 77 tahun 2020. Nah, pasal itu saya ingat karena saya menulis dalam menyusun RPP tentang keuangan daerah. Saya waktu itu menyampaikan bahwa anggaran itu kan disusun di awal tahun, bahkan 5 tahun sebelumnya. Saya menawarkan kepada forum waktu itu, andaikan terjadi persoalan, jembatan putus, sekolah ambruk akibat bencana, mestinya ada ruang pasal itu. Nah, ketika saya membaca di Permendagri 77, syukur itu ditampung. Apakah itu usulan saya atau tidak? Tidak peduli. Yang paling penting ruang itu ada. Nah, itu ya. Sehingga kalau sudah seperti itu, maka kita tidak ada alasan lagi diintervensi. Ya. Nah, sebagai sekda harus punya kekuatan yang luar biasa untuk menjaga itu. Bahwa perda itu sudah seperti ini, katakanlah, ada RKPD turun tiap tahun, dan kemudian kalau ada usulan di luar itu, ini perda loh. Perda tidak boleh dilanggar. Hari ini pelanggaran setelah langsung sudah terjadi. Buktinya apa? Ketika RPJMD angkanya katakanlah 8 triliun menjadi 12 triliun. Kemudian masuk ke usulan di KUA PPF berbeda juga. Jadi potensi pelanggaran yang tidak sesuai dengan RPJMD. Pertama, dari saat penyusunan RPJMD ke RKPD, di musyawarah kecamatan ada usulan-usulan baru karena kita terkontrol. Jadilah RKPD diberikan menjadi bahan untuk penyusunan KUA PPAS, terjadi juga usulan-usulan baru. Jadi akhirnya skema perencanaan pembangunan, tujuan-tujuan pembangunan gereja yang ingin dibangun belum tentu sesuai antara apa yang dibahas atau dihasilkan dalam KUA PPAS, APBD dengan RPJMD. Nah, berarti tugas yang sekda itu meyakinkan. Hemat saya, apakah seorang sekda atau TAPD boleh nggak langsung menyetujui ketika Dewan
menyampaikan berbagai usulan? Menurut saya tidak. Karena sekda itu sebagai pembantu bupati dalam menyusun, sehingga kalaupun ada usulan perubahan gitu kan dan lain-lain lah yang menyangkut terkait masalah substansi apapun produk hukum atau produk hukum RAPBD maksud saya, tetap itu ditampung, dibahas kembali dengan TAPD, dan TAPD harus dulu menyampaikan kepada bupati bahwa hasil pembahasan DPRD apakah di komisi, ada Banggar, ada usulan begini, kita yakinkan. Andaikan usulan itu setelah kita koreksi masih ada koridornya di dalam RPJMD, maka itu langsung bisa dimasukkan atau ditampung di dalam RAPBD. Tapi kalau tidak, kita harusnya berani meyakinkan bahwa itu tidak sesuai dengan perda RPJMD. Lalu konsekuensinya adalah tadi, ya, mungkin akan terjadi disharmoni hubungan antara pemerintah daerah dengan DPRD. Tetapi saya yakin dengan komunikasi awal, ada pembicaraan staf kamar sebagainya, maka di dalam RPJM tadi tawarkan sebanyak-banyaknya dalam tanda kutip nih kepada DPRD kegiatan apa saja yang memang ingin diusulkan untuk 5 tahun ke depan agar rancang bangunnya dimasukkan atau sudah tergantung di RPJMD. Persoalan defisit tidak masalah. Di RPJMD tidak larang untuk defisit. Yang dilarang itu adalah di APBD. Justru kalau kita bisa menyusun anggaran defisit di RPJMD, kemudian yang defisit itu kita tawarkan dari berbagai sumber-sumber anggaran, pusat, gitu kan, provinsi, apakah CSR dan sebagainya, bantuan pemerintah DKI Jakarta, daerah lain, sehingga di dalam RPJMD itu semua kegiatan dari berbagai sumber itu sudah ada slot perubahan kegiatannya. Nah, apa maksudnya itu? Agar pada saat ketika pemerintah Kabupaten Bogor tidak mendapatkan alokasi anggaran, apakah dari pusat, provinsi untuk anggaran itu tersebut, maka kita bisa meyakinkan kepada publik bahwa anggaran A, B, C sesuai dengan RPJMD yang kami usulkan kepada provinsi, kepada pusat atau CSR dan sebagainya, tidak ada anggarannya, katakan begitu. Kita bisa meyakinkan. Tapi kalau tidak ada, gitu kan, sehingga kalau tidak ada informasi itu, maka agak sulit kita untuk menjelaskan kepada masyarakat. Kemudian hal-hal lain yang harus diperhatikan adalah saya menyaksikan apakah sudah efektif proses konsultasi publik, gitu kan, musrenbang, kecamatan, desa dan sebagainya. Yang terjadi adalah apa? Menurut saya harus ada inovasi. Bahwa yang saya katakan tadi, ketika kita sudah punya rancang bangun RPJMD 5 tahun ke depan, mestinya tahun 1, 2, 3 itu, karena kita sudah membuka ruang diskusi ketika kita akan buat RPJMD, mestinya di level kecamatan itu hanya sekedar menyampaikan informasi. Tahun pertama katakanlah RPJMD sudah berlangsung. Ini loh program kegiatan yang sudah berlangsung tahun pertama, yang sesuai dengan RPJMD. Ada tahun kedua yang belum terselesaikan, direncanakan tahun kedua. Nah, tahun kedua itu bukan kegiatan baru, tetapi kebijakan masyarakat untuk kembali disepakati. Tahun kedua dari RPJMD 5 tahun itu ada program kegiatan yang kami akan lakukan. Mohon koreksi, mohon tanggapan, kita bahas bersama. Lalu masyarakat kan seringkali bertanya, kegiatan kami tidak ada, yang sudah kami sekian tahun. Mungkin saja dokumennya itu ada, tapi oleh pemerintah daerah dianggarkan untuk tahun ke-3 atau ke-4 atau ke-5 di RPJMD. Nah, dengan itu kan tinggal dialihkan. Bisa saja yang semula di RPJMD tahun ke-5, RKPD-nya nanti ditarik kedua. Sehingga ajang musrenbang kecamatan tidak lagi membuka lagi daftar-daftar panjang program kegiatan yang justru menyita waktu kita. Sama dengan ketika kita melakukan musrenbang RKPD. Apakah AUD diberikan bekal yang cukup? Selama ini yang diberikan adalah hanya slide
informasikan anggaran kita sekian, program anu A, B sekian, apa saja, X rupiah. Tapi rinciannya kan tidak ada. Bagaimana seorang auden akan memberikan respon terhadap rancangan kebijakan kita itu, manakala hanya dibatasi itu. Seharusnya memang rincian program kegiatan itu kepada yang akan diundang sebelumnya berikan data itu, agar pada saat kita pelaksanaan kegiatan untuk musrenbang, dia sudah bisa membawa bahan diskusi untuk disampaikan kepada forum sesuai dengan apa yang dia pahami. Apakah kita tidak boleh menyampaikan data itu? Saya pikir tidak ada masalah. Ya. Karena di era keterbukaan sekarang ini, good governance itu salah satunya adalah keterbukaan. Maka seorang sekda harus berada ke depan, membuka ruang itu. Ya, jadi mudah-mudahan ini adalah sebagai bingkisan lah, ataupun sebuah pendapat yang belum tentu juga benar, sesuai dengan pendapat teman-teman pendengar atau sahabat BCI. Tapi mudah-mudahan dari sedikit serpihan informasi yang saya bikin itu, setidak-tidaknya ada oleh-oleh yang bisa dijadikan untuk sekda ke depan. Karena tadi sekda seringkali menjadi orang nomor satu di era pemerintahan yang berorientasi kepada partai politik. Karena kita tahu tidak sebuah bupati, wakil bupati sangat paham tentang tata kelola pemerintahan daerah. Tanggung jawab kita untuk bisa memberikan informasi yang seluas-luasnya, yang sepenuh-penuhnya untuk kemajuan kemaslahatan Kabupaten Bogor. Mudah-mudahan akan terakhir seorang sekda yang luar biasa, yang bisa beradaptasi dengan perubahan peradaban. Dia menjadi kepala rumah tangga bagi semua SKPD dan menampung berbagai aspirasi untuk kebaikan, tata kelola yang baik-baik. Jadikanlah sekda sebagai laboratorium kebijakan daerah. Kita perlu orang-orang yang luar biasa. Dia harus betul-betul mau berjibaku dengan tugas-tugas yang ada di depan masing-masing. Mudah-mudahan ini bermanfaat kepada teman-teman. Selamat berjuang, selamat berkarya. Mudah-mudahan saya bisa menyaksikan sinkronisasi perencanaan pembangunan, mulai kita potong, mulai dari RPJMD 5 tahunan, diturunkan ke RKPD, UAPPAS, RAPBD, tepat substansi, tepat waktu, tepat proses. Dan saya berharap Dewan akan semakin memahami tugas yang bersangkutan, karena tugas yang bersangkutan mengawasi, melakukan pengawasan, membahas menjadi DPRD, membahas dan menyetujui RAPBD, kemudian tadi terkait masalah membahas peraturan daerah dalam tanda kutip bisa konsep diasuhkan oleh eksekutif maupun atas inisiatif. Dan mudah-mudahan sekda bisa mengkomunikasikan itu, bahwa antara eksekutif dengan legislatif ada peran tugas masing-masing, sehingga tidak ada lagi merasa bahwa legislatif bertugas sebagai atau lebih dari eksekutif. Itu juga pernah disampaikan oleh seorang Bupati Bogor waktu itu kepada saya, menanyakan apakah betul DPD punya kewenangan untuk mengusulkan, mengatur anggaran. Saya pikir aturan sudah jelas bahwa DPRD hanya punya tiga fungsi itu terkait dengan pemerintah daerah. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat berjuang kawan-kawan. Saya yakin ada teman-teman yang bisa sedikit saja ini bermanfaat untuk semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo Indonesia selalu di hati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.